Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep matematika terkait lingkaran nih. Atau lebih tepatnya adalah komponen lingkaran gitu. Tapi sebelum jauh ngebahas terkait itu semua, kalian coba lihat gambar ini dulu aja deh. Di sini ada lukisan nih. Lukisan awan dengan media atau kanvasnya berbentuk lingkaran. Pasti kalian tahu lah ya yang namanya bentuk lingkaran. Kalau ditanya definisi lingkaran, tahu? Oke, jawabannya gini. Lingkaran merupakan bangun datar yang memiliki jarak dari titik pusat ke sembarang tepi lingkaran adalah sama besar. Contohnya tuh kayak gini nih. Di sini ada gambar lingkaran. Kemudian titik pusatnya kita beri simbol P di sini nih. Nah, jarak dari titik pusat ke tepiannya itu tuh sama besar. Artinya radius atau R1 sama dengan R2 sama dengan R3. Ini merupakan bentuk lingkaran. Kalau bentukannya kayak gini, di mana titik pusatnya terletak di sini, dan nilai dari radiusnya yaitu R1, R2, dan R3 nggak sama semua, berarti ini bukan merupakan bagian dari lingkaran. Tapi ini bentuknya elips ya. Gimana? Sampai sini kira-kira udah bisa ngebedain belum antara lingkaran dengan bentuk garis lengkung lainnya? Oke, kalau udah paham, yuk lanjut. Kita ngebahas yang namanya komponen lingkaran nih. Yang pertama tuh ada yang namanya jari-jari dan diameter. Jari-jari merupakan jarak dari titik pusat ke bagian tepi lingkaran kayak gini nih, yang kita simbolkan dengan R. R juga biasa dikenal sebagai radius ya. Sedangkan diameter yaitu jarak atau nilai dari dua kali jari-jarinya, yaitu garis dari titik sini ke titik sini. Dengan demikian secara otomatis berarti kan nilai diameter itu sama dengan dua kali jari-jari atau D sama dengan 2 dikali R. Oke, kemudian yang kedua ada yang namanya busur. Busur merupakan kurva melengkung yang berhimpit dengan lingkaran. Gambarannya tuh kurang lebih kayak gini nih. Nah, garis merah ini yang dikenal sebagai busur. Tapi kalau kita perhatikan secara detail, garis hitam juga merupakan busur ya. Oleh karena di sini ada dua busur, maka kita bisa definisikan nih bahwa garis merah ini yang kecil busurnya itu disebut sebagai busur minor. Sedangkan garis hitam ini merupakan busur mayor karena busurnya lebih besar dibandingkan dengan busur minor ini ya. Kalau kita simbolkan, misal aja ini titiknya A, B, dan C gitu ya. Busur minor itu kita simbolkan dengan A ke B. Dengan di bagian atasnya ada garis lengkung kayak gini nih. Sedangkan untuk busur mayor yaitu kita simbolkan dengan A, C, B dengan garis lengkung di atasnya. Inilah yang membedakan busur minor dan juga busur mayor. Nantinya ini berfungsi untuk menjelaskan konsep keliling pada lingkaran. Kemudian yang ketiga tuh ada yang namanya tali busur. Tali busur merupakan suatu garis yang menghubungkan dua titik di tepi lingkaran. Kurang lebih tuh gambarannya kayak gini nih. Di sini ada titik A dan titik B, kemudian kita tarik garis lurus kayak gini. Nah, ini nih yang dikenal sebagai tali busur, yang disimbolkan dengan AB dan di atasnya terdapat strip kayak gini nih, yang menunjukkan bahwa ini merupakan tali busur AB. Gitu. Kemudian yang keempat yaitu ada yang namanya juring. Juring merupakan daerah di dalam lingkaran yang dibatasi dengan dua jari-jari dan satu busur. Gambarannya itu kurang lebih kayak gini nih. Area ini, yang merah ini ya, itu merupakan juring. Konsep juring ini nantinya akan bermanfaat untuk menjelaskan konsep yang namanya luas. Dan yang terakhir terkait komponen lingkaran yaitu sudut pusat. Sudut pusat merupakan sudut yang terbentuk dari dua jari-jari yang terhubung di pusat lingkaran. Kurang lebih tuh gambarannya kayak gini nih. Nah, sudut inilah yang dikenal sebagai sudut pusat. Sudut pusat ini nantinya akan berfungsi untuk menjelaskan konsep dari yang namanya luas lingkaran dan juga keliling lingkaran. Oke, jadi kurang lebih itu ya pembahasan terkait komponen lingkaran nih. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!